ya wis bebas lepas. Aku bangun seperti apa tanpa betul. batas Betul. kayak gitu. Nah, kalau kita memang sengaja membuat ekosistemnya, karena kita bicara saat ini itu anak muda itu ketertarikannya itu di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini hari yang sangat spesial karena Gado Indonesia mengadakan segmentasi khusus untuk podcast gitu ya, dimana kita ingin memfasilitasi teman-teman yang benar-benar berminat untuk bekerja di dunia multimedia ataupun tertarik untuk meneruskan di bidang digital kreatif. Kita sedang mengadakan salah satu segmentasi khusus di Gado Indonesia. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, rekan saya, mungkin salah satu orang yang bisa dibilang salah satu coach saya juga gitu ya. Coach organisasi. Dimana beliau ini memang sesepuh di mana-mana gitu ya, sesepuh di mana-mana. Termasuk di Gado Indonesia, beliau menjabat sebagai Chief Operational Officer. Nah, COO, singkatannya COO. CEO, betul. Ada Mas Yasir di sini. Yeah. Terima kasih Mas Isal ya. Kita ngomong apa Mas Isal nih? Kita ngomongin ini aja dulu. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Terus, ya, alhamdulillah. Semakin gondrong nih. Semakin betul. Terus sekarang lagi sibuk apa selain mengerjakan Gado? Iya, saya sibuk ya. Kalau dibilang bicara sibuk itu relatif ya. Iya. Ya, saya sementara ini fokusnya di beberapa proyek kreatif ya. Salah satunya di Gado. Di Gado, saat itu juga ada sama teman-teman ada satu kelas itu. Cuman di sini saya lebih concern ke yang Gado karena di sini saya diamanai juga oleh Pak CEO sebagai COO ya. Jadi saya yang mengatur bagaimana operasional Gado sendiri, bagaimana proses dari sistemnya, bagaimana teman-teman ya semua hal yang kaitannya dengan perusahaan ini itu seperti apa. Itu sih. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Gado nih Mas, kira-kira Gado Indonesia itu perusahaan yang menaungi apa aja sih Mas? Kira-kira? Ya, kalau kita bicara Gado, sebenarnya awal mula kita itu ya, ini sedikit cerita ini, uniknya, kenapa namanya Gado? Gado itu inspirasi awalnya itu agak filosofis sebenarnya, agak filosofis karena pada saat kita kumpul pertama itu dan menentukan bahwa ini kita apa nih, sebagai apa nih, itu kebetulan di situ itu makan siangnya gado-gado gitu. Ya, jadi unsurnya di situ dengan ya kita agak filosofis sedikit gitu ya, mencampurkan bahwa oh ini si A ini ahlinya ini, si B ahlinya ini, si C ahlinya ini ya semacam campur aduk gado-gado. Jadi harmoninya itu bagus ya. Dan itu dipaskan dengan dunia digital sehingga namanya Gado digital. Nah, berarti filosofinya dari makan siang bareng, betul. Makan gado-gado, akhirnya bukan makan siangnya pemerintah loh. Oh, itu sebelum itu kalau itu memang kan makan siang gratis ya. Programnya bisa masuk lah ya ke kita ya. Nah, ngomong-ngomong soal Gado gitu ya. Tadi kan bicara filosofi namanya terkait perkumpulan orang-orang yang kemudian punya keahlian khusus di masing-masing bidangnya gitu ya. Betul. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang kemudian di Gado Indonesia ini pengen lakukan? Iya, karena memang awalnya tuh ya kita tuh kayak merasa resah gitu. Terutama kalau kita bicara resah itu sebenarnya tongkronganku sendiri awalnya tuh kita tuh yang memang minatnya itu memang fokusnya ke arah dunia digital kreatif terutama itu kayak tidak menemukan tempat kumpul yang agak nggak toksis gitu ya. Karena pengalaman saya itu memang ya kalau kita bicara dunia kreatif terutama di situ ya kebanyakan ya saya nggak mengjudge itu buruk atau seperti apa, tapi kebanyakan memang agak toksiknya tuh banyak lah. Nanti kita bisa tahu lah dari bagaimana teman-teman melihat dunia digital kreatif itu yang mulai dari bagaimana itu jam kerjanya bagaimana dengan revisi dan lain-lainnya, bagaimana dengan gesekan antar sesama ini juga ya. Kami berusaha menciptakan di mana itu
komunitas ya, semacam komunitas ekosistem untuk teman-teman yang mau bergerak di dunia kreatif itu lebih ke arah terjaga. Kenapa kok terjaga ya? Sebenarnya awal mulanya itu ya tadi dari keresahan. Nah, ini kita sama-sama kumpul dan kita dipertemukan oleh makan siang di situ. Ya kalau bicara itu apa sih yang mau dilakukan? Ini tadi yang pertama itu adalah membentuk sebuah ekosistem, terutama untuk anak-anak muda. Untuk teman-teman langsung gitu ya, nggak untuk teman-teman yang memang peminatannya ke arah kreativitas, terutama di digital, apapun itu, mulai dari desain, fotografi, videografi, editor dan lain-lainnya, apapun itu ya, yang berhubungannya ke arah kreatif dan digital, kita berusaha membuat sistemnya dulu, semacam bangunannya. Jadi teman-teman itu kalau bangunannya kita udah siap ya, teman-teman akan jalan. Karena kebanyakan kalau yang kreatif itu kan agak tidak mau diatur oleh sistem. Tapi saya rasa kalau kita mau bicara ini sebuah perusahaan ya, kita harus tersistem. Betul. Tapi di sisi lain kita kan Gado ini anak kreatif. Bagaimana caranya sehingga nggak terlalu kayak kaku, saklek gitu banget ya. Ya itu kita membaginya ya, kalau di Gado itu terbagi. Ya memang kita sebagai digital agency itu ada. Di digital agency itu kita itu ada branding, ada social media spesialis, juga ada platform, lebih ke platform kayak webnya, terus mulai aplikasi dan lain-lainnya, yang memang tujuannya itu untuk ke arah bagaimana yang pertama dalam fasilitasi ya teman-teman yang minat di bidang itu. Nah itu berbentuk sebuah komunitas. Nah di Gadonya itu tidak hanya sekedar perusahaan, tapi kita ada komunitasnya juga. Komunitas ini ke arah situ. Apa komunitasnya? Komunitasnya itu lebih ke arah bagaimana teman-teman tadi mereka itu scale up secara skill ya, knowledge mereka tentang dunia digital dan kreatif itu kita akan asah di situ. Kita ada namanya Gado Community dan dalamnya itu ada inkubasi di situ. Nah, inkubasinya itu apa? Nah, di inkubasi itu tidak hanya men-scale up bagaimana kemampuan teman-teman, tapi juga memberikan pemberdayaan secara ekonomi. Dari mana pemberdayaannya? Ya, kita nih Gado kan juga ada perusahaan nih, ya. Nah, di sisi situ kita bisa memberdayakan teman-teman secara ekonomi. Jadi project itu kalau memang dirasa teman-teman secara inkubasi sudah berada di tahapan untuk masuk ke persiapan internship ya, itu kita masukkan. Nggak sih terlalu? Iya terlalu bau banget gitu ya, terlalu bau. Iya, maksudnya beda lah. Kalau kita bicara dunia kreatif itu kan kayak yang wis bebas lepas gitu. Aku bangun seperti apa tanpa batas kayak gitu. Ya kalau kita memang sengaja membuat ekosistemnya, karena kita bicara saat ini itu anak muda itu ketertarikannya itu di mana sih? Ya kalau kita bicara ya, kalau secara data pengguna sosial media, pengguna digital dan lain sebagainya itu anak muda. Betul. Lah anak muda sekarang itu apa? Saya ingat betul kok dulu kayak waktu ditanya ada yang tanya Pak Jokowi kalau sewaktu jadi presiden itu tanya kan, cita-citanya menjadi apa? YouTuber ya. Itu banyak sekali. Ya kan gitu. Tapi di lain sisi itu ada nggak yang fasilitasi itu? Kita berusaha membangun itu sistemnya dulu di situ. Selain komunitas, nggak apa-apa kan ya aku jelasin. Iya nggak apa-apa. Ya selain komunitas tadi ya, jadi setelah sudah dapat pemberdayaan dan lainnya, setelah bisnisnya dan inkubatornya, udah outputnya apa sih dari Gado Community ini? Gado Community ini tuh nanti mungkin bisa lebih detail ya dijelasin sama si CCO